Jadi kalau kita bilang sama kampus, kita datangnya kapan dan segala macam, mereka tuh jemput ke bandara. Kalau misalnya ini, kalau kita bilang, sayangnya aku nggak bilang loh, kan nyesel ya aku ya dulu ya gitu ya. Saya juga nyobain topoki tuh. Nah, saya nggak bisa tuh makan topoki. Nggak tahu rasanya nggak enak aja di mulut. Mereka itu di Subway sebenarnya punya jam-jam tertentu isinya perempuan doang nih, karena bayangin aku ada bunyi kayak lagu-lagu mulai si keretanya mau jalan, aku langsung guru lari-lari ke bawah, masuk nih, udah nggak peduli pintu yang mana, baru sadar ternyata isinya perempuan semua, aku doang laki-laki gitu. Bayangin kalau ada kebagian kelas yang dosennya ngomong pakai bahasa Inggris, slide-nya bahasa Inggris tapi jelasin pakai bahasa Korea, udah bengong aja, serah di profesornya mau cuap-cuap apa-apa dan segala macam gitu. Kalau untuk dapetin apa yang kita mau itu kita harus benar-benar memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Halo Studi Indonesia, kali ini dalam episode Daily Studi Indonesia ditemenin sama aku, Nadine, halo. Dan kita bakal membawa topik tentang kehidupan pelajar di Korea Selatan. Dan tentunya aku nggak sendiri, aku ditemenin sama salah satu sosok yang mungkin udah pada tahu juga. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa Indonesia di Korea Selatan dan juga Ketua Perpika atau PPI Korea. Silakan Kak Dimas. Halo teman-teman Studi Indonesia semuanya, selamat malam, siang, sore, pagi, pokoknya salam 24 jam deh. Dimanapun kalian nonton nanti video kita pada hari ini ya, atau kali ini ya, di Daily Studi Indonesia. Wah, senang banget nih bisa gabung-gabung lagi nih di Studi Indonesia, di sesi Daily Studi Indonesia bareng Nadine ya. Aku panggil Kak Nadine aja, bareng Kak Nadine nih, oke. Nah, Kak Dimas mungkin boleh ceritain sedikit tentang background Kak Dimas, pendidikannya, dan berapa lama udah di Koreanya? Oke. Buat teman-teman semuanya yang hari ini sedang nonton gitu ya, sekali lagi salam kenal. Kenalin, nama saya Dimas Harisyan Kivi gitu ya. Mungkin teman-teman saat ini masih berharap pengen kuliah di Korea gitu ya, dan saya diberikan kesempatan nih sama Allah gitu ya untuk duluan belajar di Korea nih ya. Terhitung-hitung saya tuh kurang lebih sudah ada 5 tahunan teman-teman di Korea. Saat ini saya sedang belajar di kota Busan, khususnya di Busan National University. Saya belajar S2 dan S3. S2-nya alhamdulillah sudah selesai, jurusannya dulu Bioindustry Mechanical Engineering. Kemudian untuk S3 saya pindah jurusan ya ke Social Science. Saya ngambil jurusan International Trade and Commerce. Jadi banyaklah beberapa beasiswa-beasiswa juga yang udah saya dapatkan selama saya belajar di Korea sejak S2 sampai S3. Begitu teman-teman. Jadi kesibukan saya sehari-hari di sini ya belajar, sekolah, dan tadi yang udah disebutkan sama Kak Nadine, saya tuh sekarang diberi amanah sama teman-teman pelajar di Indonesia menjadi Presiden PP Korea, yaitu Pertika. Gitu. Salam kenal teman-teman semuanya. Ya, itu dia Kak Dimas, keren banget ya kan. Nah, Kak Dimas, mungkin sekarang boleh cerita sedikit tentang pas pertama kali sampai di Korea. Itu apakah sesuai ekspektasi atau ternyata, wah kaget banget gitu. Gimana tuh Kak? Jadi sebenarnya waktu ini kita flashback ya teman-teman. Jadi sebenarnya dari awal itu sebelum kita berbicara perasaan saya sampai di Korea pertama kali itu justru malah kenapa sih akhirnya saya tuh memilih ke Korea gitu ya, atau kenapa sih saya maunya kuliah luar negeri gitu ya, sedikit aja gitu. Jadi saya tuh sebenarnya dari dulu tuh pengen menjadi mahasiswa abadi gitu ya, jadi mahasiswa abadi. Nggak tahu kenapa ya, ini ya enak aja gitu ya, jadi mahasiswa belajar, kesannya kayak mahasiswa itu adalah sebuah kalau kita bilang posisi atau job title gitu yang sangat seksi ya menurut saya, karena ini dari mahasiswa kalau misalnya ikut-ikut kegiatan gitu kan, atau misalnya khusus mahasiswa, ini mahasiswa. Tapi kalau misalnya kita udah bukan mahasiswa, kesempatan kayak gitu tuh nggak pernah dapet lagi tuh ya. Kalau misalnya kita udah kerja ya kita jadinya kayak warga muda aja, jadinya nggak ada khusus untuk mahasiswa. Nah, tapi alhamdulillahnya waktu itu karena teman-teman tuh banyak banget yang siap-siapin diri ya ke luar negeri. Mereka tuh pengen ke Eropa, pengen ke Jepang, pengen ke Amerika.
Dan belum ada waktu itu yang pengen ke Korea nih di angkatan saya waktu itu. Sampai ketika ternyata ada guru di tempat saya kerja itu dulu di LIPI, ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu ini lulusan Korea. Saya bertanya kenapa Korea ya dan segala macam gitu. Karena saya tuh pengennya tuh kuliah di mana aja, nggak harus di Korea loh. Karena beda ya teman-teman. Jadi ketika kita pengen goalnya itu ke Korea ya, sih semuanya Korea aja yang saya siapin. Yang penting tuh saya tuh mau kemana aja, pokoknya negara mana deh yang menerima saya sebagai mahasiswanya yang gitu kan. Nah, singkat cerita saya keterima tuh di Korea ya dengan beasiswa BK21 pertama kali. Meskipun saya udah daftar KGSP ya jalur universitas, tapi saya gagal gitu kan. Nah, justru malah KGSP ini yang mengenalkan saya dengan BK21. Terus pas siap-siap berangkat ini segala macem, dan saya tuh dulu kebetulan datangnya kecepetan nih teman-teman di Koreanya. Kenapa? Karena saya pengen jalan-jalan dulu sebelum masuk sekolah, kayak gitu deh intinya. Ya, saya kontak beberapa teman yang di sana dan termasuk teman-teman ini tuh ternyata mereka tergabung di persatuan pelajar. Nah inilah saya udah mulai deket-deket sama PPI waktu itu. Saya tinggal di rumah teman saya. Jadi ternyata karena waktu itu saya kurang riset lagi, sebenarnya kita tuh bisa disambut loh sama kampus. Jadi kalau kita bilang sama kampus, kita datangnya kapan dan segala macam, mereka tuh jemput ke bandara kalau misalnya ini, kalau kita bilang, sayangnya aku nggak bilang loh, kan nyesel ya aku ya dulu ya gitu ya. Jadi aku tuh nggak ngerasa tuh yang ada tulisannya Dimas dari Indonesia gitu, nggak ada. Teman-temanku dapet semuanya, aduh sedih banget lah emang. Nggak ngerasain tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi nah, pas keluar dan segala macam saya ngerasa biasa aja. Maksudnya biasanya di sini itu karena saya kan dulu pernah ini ya, pernah keluar negeri juga jalan-jalan sama orang tua di ya ASEAN sih gitu kan. Ternyata suasananya itu yang saya bikin ya memang suasana luar negeri, nggak terlalu impress kalau untuk pertama kali ya. Karena waktu itu kan musim dingin, nggak ada salju lagi gitu kan. Saya aja sejak pertama kali datang sampai saya sekarang itu saya ngeliat salju pertama kali di Korea yang bisa saya mainin, saya bikin boneka salju itu 2 tahun setelah saya di Korea loh. Lama ya Kak? Ya, lumayan lama. Maksudnya yang langsung ya buka pintu ngeliat gitu ada salju ya itu 2 tahun. Kalau misalnya yang ya turun-turun terus cuma dikena-kena di tangan sih pernah gitu. Nah, saya excitednya pas yang salju itu. Kalau yang awal-awal sih masih kayak oh iya sama aja sama kayak negara tetangga dan segala macem gitu. Jadi justru malah impresnya bukan di sana, tapi impresnya pas lagi belajar gitu sih, buat awal-awal gitu ya. Karena memang bandaranya kayak bandara, jalannya kayak jalanan, paling cuma tulisan-tulisan doang yang berbeda gitu kan. Jadi suasana benar-benar di luar negerinya itu pas masuk-masuk sekolah teman-teman. Itu yang paling berkesan ya. Pertama kali nginjekin kaki ya biasa aja gitu. Kalau Gitu sih kan Adin. kehidupannya gitu Kak, kan itu mestinya pertama kali tinggal di luar negeri dan ya sendiri gitu lah Kak. Itu gimana tuh perasaannya pas pertama di sana? Oke. Kalau misalnya perasaannya pertama kali di luar negeri gitu ya teman-teman, yang jelas excited ya. Ya karena ya akhirnya aku bisa meraih mimpi. Itu ada rasa itu sih ada. Gitu. Nah, tapi karena tinggal sendiri dan segala macem, mungkin konteksnya di sini sendiri karena nggak ada keluarga yang lain kali ya gitu kan. Karena kebetulannya waktu itu saya kan tinggalnya di dormitory teman-teman. Itu saya tinggal sama roommate-nya itu orang Korea. Iya, orang Korea. Nah, saya masih ingat banget namanya Rio gitu kan. Saya kira Rio itu dia pura-pura pakai bahasa Inggris namanya. Ternyata memang enggak, nama keluarganya itu Rio gitu loh. Iya. Oh iya gitu kan, saya ingat banget Rio namanya. Terus, nah disitulah kita ya sharing-sharing lucu banget lah. Saya ingat banget itu. Jadi saya ngerasa ada teman gitu. Itu kebetulan saya lagi dapat ini ya, dapat roommate yang enak ya, diajak sharing dan segala macam. Saya ingat banget Rio itu, saya kan dulu pengen main basket. Terus saya nggak punya sepatu basket. Sama Rio nggak boleh pinjam sepatunya, katanya ini harta karun berharga saya gitu. Oh iya jangan. Soalnya kan dia pinjam barang-barang apa yang lain nggak apa-apa, ini nggak apa-apa dan segala macam. Ternyata sepatunya nggak boleh karena itu sepatu satu-satunya yang dia beli dengan uangnya sendiri gitu. Jadi ya itulah keseruannya ya. Jadi ada sharing ini, sharing itu sama yang lain. Paling kalau misalnya rada-rada duka ya. Tadi kan ada sukanya ya karena ketemu sama teman-teman ini dan segala macam. Dukanya itu
aku tuh nggak bisa makan Kenapa tuh, Kak? gitu. Iya, iya. Jadi aku ternyata problemnya di Korea itu makanan, teman-teman. Aku tuh udahlah orangnya Oh, pikian ya, kalau pilih-pilih ya kita bilang. Iya, jadi kalau makanannya itu amis sedikit nggak mau ya. Kalau nggak ada rasanya sedikit nggak mau makan gitu. Jadi ujung-ujungnya aku tuh makannya cuma ini ramyeon, chiji ramyeon kita bilang ini apa mie pakai keju gitu. Mie pakai keju itu kalau di luar gitu. Kalau di dormitory, alhamdulillahnya kan itu ada misalnya kalau kita tuh vegetarian, nggak makan daging, mereka tuh kasih ikan dan alhamdulillah tuh ada tuna. Nah udah aku selama 6 bulan makan tuna pakai nasi, pakai sama kimchi gitu. Coba teman-teman bayangin, karena aku tuh orangnya gitu kalau udah seneng satu ya nggak masalah. Sampai teman aku bilang, Dimas kamu nggak bosan apa makan gitu-gitu terus? Jadi pagi siang sore kalau kita makan di dormi makanannya itu terus aku tuh. Coba mungkin Kak Nadine juga mungkin bosen ngeliatnya iya. kayak Kak ganti dong gitu, ya kan? Iya, nggak ada makan yang lain apa gitu. Tapi setelah sekian lama dan segala macam, akhirnya mulai bisa makan-makan yang kayak bibimbap ini segala macam gitu kan. Karena memang belum terbiasa aja sama saus-sausnya gitu tuh. Gitu. Bibimbap saya bisa makan. Jadi ada macam-macam sih kalau bibimbapnya yang ada rasa-rasanya itu aku juga seneng gitu. Kimbap aku bisa makan kimbap. Ya kimbap tuna tapi Sama aja. iya kadang kadang ada yang kimbap kepiting gitu kan atau misalnya seafood. Kadang ada beberapa seafood yang aku nggak bisa makan juga karena amis gitu. Ya ini kan karena aku ya. Kalau mungkin teman-teman yang lain berbeda ya teman-teman gitu. Dan saya juga nyobain topoki tuh. Nah saya nggak bisa tuh makan topoki. Nggak tahu rasanya nggak enak aja di mulut. Jadi kalau misalnya makan topoki pasti aku pesen lagi gorengan yang lain namanya twigim kan ada odeng ada apa pokoknya goreng-gorengan itu namanya twigim. Nanti saya pesen tuh odeng itu fish cake ya kita bilang ya bahasa Inggrisnya. Nah itu saya beli itu lebih banyak jadi kalau misalnya pesen odeng saya bilang sama ajusi atau ajumannya gitu kan ajusi kurangin dong ininya apa topokinya tambahin aja odengnya kayak gitu. Gitu jadi aku lebih ke makanan sih sebenarnya kan Nadine kalau untuk apa namanya Kendalanya. selama tinggal di Korea dan segala macam karena itu tadi lidah aku tuh harus yang ada rasa-rasanya gitu. Ada aku pernah makan rasanya tuh nggak ada. Kalian pernah nggak sih makan coba waktu itu kan kita di kampus dimasakin ayam. Jadi ayam itu cuma ayam udah dipotong lah dan segala macam direbus nggak tahu aku rasanya tuh kayak ayam mentah yang harus kasih garam harus kasih apa-apain bayangin. Aku rasanya gitu. Jadi garamnya tuh dipisah nih, Nadine. Jadi ada satu mangkok. Kalau kita kan ayam goreng kasih saus ya, dicolek ke situ ya. Mereka enggak garam yang buat jadi colekan itu loh. Bayangin. Tapi yang lain bilang enak, ada ini, ada itu ya. Akunya nggak bisa nikmat. Jadi makan pura-pura ini ya. Kadang-kadang kan kayak pengen keluar lagi ya karena nggak enak gitu. Itu nggak bisa. Aku harus tahan gitu. Nah, kalau buat masalah halal non halal tuh gimana, Kak? Aku kan juga udah pernah ke Korea nih dan selama di Hmm. sana ya sebenarnya makanannya juga cuman beli yang udah biasa aja gitu loh. Jadi kurang bisa merasakan makanan-makanan Korea karena masalah halal-halal gitu. Kalau dari Oke. pengalaman Kak Dimas sendiri tuh gimana? Aku juga salah satu penganut yang kalau bisa makanannya halal nih, teman-teman semuanya. Karena gitu kan. Karena saya tuh percaya kalau misalnya apa yang kita masukin ke dalam diri kita itu yang halal, insya Allah semuanya berkah. Karena kita nyarinya yang berkah, halal thayyiban ya kita bilangnya gitu. Tapi itu kembali lagi, saya pernah nanya sama Ustadz ya. Saya kan kebetulan di sini dekat juga sama seorang Ustadz. Saya tanya, Ustadz kalau misalnya kita beli makanan, kalau misalnya kita nggak tahu dan segala macamnya itu gimana sih gitu kan. Jadi misalnya contoh nih di sini kita bilangnya ada tuh daging yang diekspor dari negara New Zealand atau Australia itu bisa kita makan. Nah itu agak-agak apa namanya bisa dimakan. Saya nggak berani bilang itu halal atau enggak gitu ya. Karena di sini Ustadznya bilang tergantung bagaimana kamu menghakiminya. Kalau kamu dari awal udah ragu untuk makan itu, meskipun itu aslinya halal, itu jatuhnya jadinya haram Oh. gitu. Ya gitu. Tapi jangan so-soan juga. Dengar kata Kak Dimas, makan ini segala macam gitu kan. Gitu. Jadi ketika misalnya kita lihat nih misalnya contoh kayak kita makan seafood aja di restoran seafood Korea gitu ya.
kita kan nggak tahu kaldunya apakah kaldu seafood beneran, bisa aja kaldu babi dan segala macam. Saya tuh ngerasa kayak bisa jadi yang tempat-tempat yang lain saya tuh udah tercampur sama kaldu-kaldu babi nih badan ini nih gitu. Gitu. Itulah ininya, makanya itu kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Diri kita sendiri, dan ya teruslah kita mohon maaf sama Tuhan kita gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang sebenarnya isunya bukan cuma halal non halal sih teman-teman. Sama yang buat vegetarian, kan dia juga nggak bisa makan makanan yang berkandung daging dan segala macam gitu ya. Yang paling parah lagi adalah nggak ada tuh yang misalnya non vegetarian, atau misalnya bahkan kalau misalnya kita nggak ngerti bahasa Korea, gimana cara ngeliat itu ada daging apa enggaknya gitu kan. Itu sih banyak sih sebenarnya isu-isu makanan itu bukan cuma halal non halal, ya itu ada tadi yang buat vegetarian, ada juga yang buat alergi gitu sih Nadine. Cuma saya berusaha untuk yang halal aja atau yang setidaknya bisa dimakan gitu. Kadang kalau misalnya teman-teman lihat tuh ya, kalau misalnya di Korea ada yang benar-benar ekstrim banget. Teman-teman saya dari Pakistan tuh ada juga yang mereka nggak mau makan semua sama sekali daging di Korea, dia tiba-tiba jadi vegetarian. Ada juga mereka makannya yang kayak negara mereka aja, ada juga kayak gitu kan. Jadi itu tuh kembali ke kita sih, bagaimana kita memakainya. Dan untuk beli yang halal istilahnya, kita percaya deh, coba ya, misalnya emang ada logo halalnya ini segala macam, itu mudah ya. Di Korea itu kan juga ada yang toko-toko online lah ya toko-toko online kalian bisa beli, itu ada, dan itu cukup ini kok masuk di kantong untuk cari-cari makanan halal itu. Bahkan di sini juga ada makanan Indonesia, negara Malaysia, Maroko dan segala macam. Wah enak banget lah pokoknya kalau kita mau ini. Gitu. Kecuali kalau kita ke bagiannya di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, susah udah gitu, susah. Paling mentok juga kita makannya telur ya sama Indomie. Iya. Tapi artinya bisa lah ya Kak, kalau kita cari bisa dong, bisa ketemu juga gitu. Bisa. Ya sekarang kan udah ada aku nih, teman-teman nanti bisa nanya, Kak Dimas, kalau di kota ini saya mau beli makanan halalnya di mana, ya bisa nanti. Insya Allah saya akan bantu gitu kan. Justru senang banget gitu. Apalagi misalnya Nadine kalau misalnya main lagi nih di Korea gitu kan, kita main gitu, kita cari tahu gitu tempat-tempatnya di mana. Nah balik lagi ngomongin ke tempat tinggal nih Kak. Nah Kak Dimas sendiri kan bilang tadi nyebut tentang dorm nih. Dorm tuh disediain langsung dari kampus atau gimana tuh Kak? Iya, jadi sebenarnya secara sederhana kita tuh tinggal pilih ada dua ya. Kita mau tinggal di dalam kampus atau di luar kampus, kan gitu. Kalau di dalam kampus udah jelas asrama atau dorm tadi ya, dormitory. Itu setiap kampus insya Allah bisa ya. Sejauh ini aku belum tahu ada kampus yang nggak punya dormitory, gitu kan. Maksudnya meskipun bentuk dormitorinya nggak sebagus kampus-kampus yang lain, biasanya mereka ada, kayak gitu. Ya biasanya mereka ada. Nah kalau dari dormitory itu udah jelas, kita daftar itu sekalian sama daftar sekolah. Mereka punya daftar aplikasinya, nggak apa namanya, kita tuh nggak seenaknya misalnya bulan ini daftar, ntar bulan depan deh udah nggak mau di luar, misalnya saya mau balik lagi ke dormi, nggak bisa, nunggu jadwal aplikasi pendaftaran dormitory begitu kalau di dormitory. Nah kalau di luar kita bisa pilih lah, terserah sesanggupnya kita mau yang kamar mandinya sharing, kemudian kamar mandinya di dalam, terus bahkan sekelas apartemen gitu ya, terserah ya, asalkan mampu aja kita bayar bulanan. Kemudian soalnya di Korea itu menariknya gini sih Kak Nadine, di Korea itu kalau misalnya teman-teman punya uang yang cukup untuk disimpan dan tidak dipakai dalam kurun waktu tertentu, ya enak kita di luar gitu. Karena di Korea itu butuh key deposit atau key money gitu untuk kita taruh ke yang punya rumah, ke landlord atau juin ya kita bilangnya gitu kan, juin kalau misalnya bahasa Koreanya. Iya, nah rata-rata tuh minimal tuh 1 juta won. Bayangin, berarti kalau kita bawa dari Indonesia ya nggak diputer-puter ya 13 juta, 14 juta lah ya. Untuk didiemin doang tuh selama kontrak gitu, nggak boleh diambil. Belum lagi kalau misalnya kita nggak punya duit apa-apa ya, makanya didormi dulu. Kalau misalnya kita dapat beasiswa kan gitu, didormi dulu, uang yang dikumpulin buat deposit. Nah nanti baru kita bisa siap untuk keluar. Rata-rata aku tanya sama dormi, kenapa sih kok mahasiswa asing itu disarankan untuk bisa didormi dulu buat di awal, yaitu karena mereka diberikan kesempatan untuk mengenal budaya Korea dulu, cari tahu ini segala macam, supaya mereka nggak kaget gitu sih. Gitu ya Kak. Terus
Kalau transportasi deh Kak, di sana tuh Kak Dimas biasanya gimana? Kan mungkin pakai transportasi umum atau gimana? Kalau di Indonesia kan mungkin budaya nebeng-menebeng gitu Kak. Apa di Korea beda Iya, iya, iya. gimana? Kalau di Korea kan karena biasanya kita tuh tinggal, nyari tempat tinggal itu di kampus ya. Kalau kampus biasanya kalau nggak naik sepeda ya jalan kaki, gitu ya. Kalau misalnya kita apa namanya? Kalau kita misalnya mau jalan-jalan ya pasti kita naik bus atau sewa mobil atau naik subway, naik pesawat atau kereta gitu kan. Nah, kalau di Korea itu yang menariknya untuk di transportasi umumnya, kalau misalnya kita pindah dari subway ya, atau MRT dan segala macam, pindah ke bus itu ada masa jedanya tuh. Kalau kalau kita nggak perlu bayar lagi, jadi cuma sekali aja tuh. Di tap dulu sebelum keluar, pindah ke bus, tap lagi gitu. Mungkin Nadine kemarin nggak nyobain itu. Kayaknya nggak nyobain deh Kak. Iya, nah jadi di Korea gitu, tapi ada masa waktunya nih Kak Nadine. Jadi masa waktunya 30 menit. Kalau lebih dari itu nggak terhitung lagi. Istilahnya kita masih satu rute. Jadi kita harus bayar dari awal lagi gitu. Dan itu rata-rata mungkin kisaran 15.000 sekali naik gitu. Itu sih. Jadi kalau yang nebeng ya kalau kita punya teman akrab yang punya mobil gitu ya, ya nebeng gitu kan. Atau misalnya kita punya kakak kelas orang Korea atau teman-teman asing yang lain atau bahkan orang Indonesia yang punya mobil gitu kan, bisa lah nebeng gitu. Itu juga kalau mereka bersedia ditebengin. Karena budaya di sana juga lebih ini nggak sih Kak, lebih mengutamakan jalan kaki dan transportasi umum gitu. Betul betul. Mereka yang memang mereka lebih milih tinggal di dekat tempat mereka akan menghabiskan waktu sehari-hari sih. Gitu kan. Mereka lebih cari-cari yang inilah yang santai gitu. Pulang aja jalan kaki. Banyak juga sih preferensinya anak-anak yang mau tinggal di luar tuh yang ada yang mau deket sama subway atau terminal bus atau bus stop gitu kan. Jadi kalau mereka mau jalan-jalan nggak jauh-jauh nih kalau nyari alat transportasi dan segala macam gitu. Gitu sih di Korea. Rata-rata begitu. Yang punya motor juga dikit. Sorry nih, tiba-tiba aku keinget nih. Yang punya motor juga cuma tukang delivery order doang. Yang punya motor gitu. Sisanya ya paling kalau mau beli motor mereka beli motor-motor yang misalnya kayak CBR gitu ya, Ninja gitu. Apalagi ya, atau yang mirip-mirip Vespa gitu ya, kayak gitu-gitu. Sisanya ya itu rata-rata yang tukang delivery order gitu lah, yang pakai gitu. Karena orang-orang itu rata-rata kalau mau beli ya langsung beli mobil aja mereka gitu. Nah, Kak Dimas sendiri ada cerita menarik nggak Kak tentang transportasi gitu? Soalnya aku pas waktu itu ke Korea, aku nggak kebiasa jalan kaki kali ya di Indonesia. Terus pas udah hari-hari terakhir tuh aku capek banget, udah nggak mood jalan kaki mulu Kak. Mungkin Kak Dimas udah ngerasain kayak gitu juga nggak? Kalau aku malah lucunya tuh lagi habis waktu itu lagi pulang internship, jam-jam ya biasalah Tragen Sigan namanya tuh pulang jam pulang kerja gitu ya, sama lah kayak di Indo gitu kan. Mereka itu di subway sebenarnya punya jam-jam tertentu isinya perempuan doang nih karena bayangin aku ada bunyi kayak lagu-lagu mulai si keretanya mau jalan, aku langsung tap buru lari-lari ke bawah masuk nih, udah nggak peduli pintu yang mana, baru sadar ternyata isinya perempuan semua, aku doang laki-laki gitu. Aduh, sumpah bayangin betapa malunya aku di sana gitu kan. Udah langsung begini aku nih, gitu ya, pegang badan supaya dikiranya tangannya langsung taruh di atas supaya nggak macem-macem gitu. Soalnya itu udah penuh dan segala macam, aku cuma laki-laki sendiri, bayangin. Semua mata udah tertuju padaku gitu. Ya bukan karena gimana-gimana ya, tapi ya karena mereka ini orang ngapain di sini. Ini orang asing nggak bisa bahasa Korea nih kayaknya nih gitu. Bayangin. Jadi kan niatnya tuh nanti setelah ada subway berikutnya atau stasiun berikutnya mau keluar nggak bisa. Setelah itu udah ada orang nunggu, masuk lagi, bayangin. Sampai di tujuan baru aku bisa keluar. Dia selama sampai tujuan tuh ya kayak gini. Diam aja udah berdiri. Ya mau gimana nih, bayangin daripada nanti mereka ngiranya macam-macam ya kan, atau misalnya ya masa pengalaman pertama kali gitu kan di Korea nggak enak terus ditampar sama mereka dikiranya
Itu kan, aduh, kacau lah. Jadi tangannya digini aja, biar mereka tahu kalau misalnya aku nggak ngapa-ngapain. Menarik banget ceritanya. Aduh. Itu Terus sih pengalaman kalau di transportasi ya. Kalau yang capek dan lain-lain, ya itu udah capek ke sekolahnya sih, jalan kakinya naik gunung gitu. terus kalau buat bahasa gitu Kak, ada kendala nggak sih? Pasti kan punya gimana gitu. Iya, iya, iya. Tahan. Ngerti. Jadi kalau bahasa itu ya pasti ada kendalanya sih, Kanadien ya. Karena mau nggak mau, karena ini emang bukan negaranya bukan pakai bahasa Inggris gitu ya. Pasti kita kalau mau berbaur sama orang lokal kita harus pakai bahasa setempat gitu. Saya punya kejadian lucu dulu untuk masalah bahasa ini. Saya tuh pengen nanya sama polisi gimana caranya jalan pulang kayak gitu. Tapi nggak ngerti gitu. Udah, polisi cuma ketawa-ketawa aja, nggak akan ngasih tahu unjuk gitu. Mau dulu tuh bayangin aku tuh karena rada nyasar karena nggak tahu ya bahasanya gitu kan. Cuma kelewat berapa tapi untuk jalan ke sana aku nggak tahu kan. Dulu aku belum punya internet, belum beli kartu, masih awal-awal banget, iseng-iseng, keliling-keliling, masih belum apa. Terus akhirnya mau nanya jalan pulang kayak gimana, bingung. Ya akhirnya cari-cari dulu ke kafe, ini, segala macem. Makanya akhirnya aku coba pelajarin yang, apa namanya, kata sederhana untuk nanya, kalau mau ke sini itu gimana caranya, gitu. Misalnya, mau ke Bandung gitu ya. Kan Bandung, misalnya kita mau bilang kalau saya mau pergi ke Bandung caranya gimana gitu kan. Ya kan terus misalnya Bandungnya otoke kayo kayak gitu misalnya. Kalau misalnya mau ke Bandung gimana cara perginya gitu-gitu lah segala macam. Atau misalnya eh kita nanya misalnya naik bus nomor berapa gitu kan. Terus misalnya kita nanya kayak Miatbon Miatbon palsu isoyo gitu kan nomor berapa gitu kan. Bos Miatbon palsu isoyo kayak gitu misalnya kayak kita tanya busnya nomor berapa sih yang bisa kita naiki gitu kan yang bisa kita ikuti ya dan segala macam. Yang sederhana kayak gitu karena apalagi di kelas aku tuh semuanya kelas internasional kan kebetulan Kanadin. Jadi aku emang nggak terbiasa pakai bahasa Korea di Korea itu sebenarnya. Jadi kalau untuk daily conversation dan segala macam oke lah no problem. Tapi untuk akademik waduh ampun deh angkat tangan gitu kan. Karena emang bukan pelajarannya gitu. Bayangin kalau ada kebagian kelas yang dosennya ngomong pakai bahasa Inggris, slide-nya bahasa Inggris tapi jelasin pakai bahasa Korea, udah aku bengong aja. Serah di profesornya mau cuap-cuap apa-apa dan segala macam gitu. Gitu. Jadi ya itu tadi bahasa penting banget gitu kan. Bahasa itu penting banget. Kalau Kak Dimas sendiri belajarnya dari mana Kak? Apakah disediain dari kampus? Karena setahu aku kalau ada beberapa kayak beasiswa tuh yang ngasih beberapa waktu dulu buat belajar bahasa, baru mulai belajar masuk kuliah. Kalau Kak Dimas gimana? Oke. Nah jadi kalau di Korea itu sebenarnya selain KGSP gitu yang aku tahu nggak ada yang ngasih belajar 1 tahun secara penuh untuk belajar bahasa aja gitu. Cuma KGSP deh yang kayak gitu. Nah beasiswa aku yang aku dapetin itu kita belajarnya itu ya berbarengan dengan kita ngambil jurusan. Jadi misalnya kan aku kemarin misalnya belajar bioindustri. Nah kemudian selama belajar bioindustri itu aku bisa ngambil kelas bahasa Korea gitu. Tapi itu nggak masuk hitungan SKS. Kalau misalnya KGSP kan setahun yang malah diambil untuk belajar bahasa. Karena KGSP itu kan salah satu visinya kan pengen menjadi salah satu apa istilahnya beasiswa yang bisa memberikan atau menemukan orang-orang yang bisa menjadi jembatan antara Indonesia dan Korea untuk warga internasional gitu kan. Mereka kan bilangnya international society gitu kan. Nah mungkin ini adalah salah satu cara orang-orang Korea, khususnya pemerintah Korea untuk bisa menjadikan bahasa Korea itu menjadi sebuah bahasa yang banyak digunakan gitu. Ini kan salah satu bentuk strategi Korea untuk memperkenalkan bahasa mereka. Gitu. Jadi saya rasa penting banget dan tergantung beasiswa sih sebenarnya Kanadin gitu. Jadi kalau misalnya Kanadin daftarnya nanti atau teman-teman yang nonton Daily Indonesia,
kalau mau daftar ke Korea ya berarti teman-teman pilih mau nggak ngerelain waktunya setahun untuk belajar bahasa Korea. Kan ada tuh yang reference kita kalau mau daftar beasiswa setahun nggak mau kebuang sia-sia, ya kan? Maunya langsung belajar kayak gimana. Dan itu ada caranya juga. Siapin dulu topiknya level 5, udah bisa langsung masuk kok ke jurusan yang kalian pelajari gitu. Kalau Kak Dimi sendiri artinya ngambil yang kelas itu Kak, kelas bahasa Korea? Bener, kalau aku ngambilnya yang paralel tadi, yang paralel. Gitu. Jadi emang kita itu gini ya teman-teman semuanya. Kalau untuk dapetin apa yang kita mau itu kita harus benar-benar memiliki rasa keingintahuan yang tinggi ya, kayak gitu. Misalnya kita mau suka teater, ya kita harus tahu apa sih yang membuat kita itu menjadi seorang yang main di teater atau bermain peran ya kita bilang ya kalau di teater tuh kan. Gimana sih kita tuh bisa mendalami peran tersebut? Karena kalau di teater sama syuting tuh kan beda ya. Teater tuh harus ngafalin, kita nggak boleh lupa gitu. Ya kan, saya tuh dulu juga pernah ikut waktu SD sama waktu awal-awal S1 ya teateran gitu kan. Kita disuruh hafalin semuanya, pokoknya nggak boleh sampai lupa, sampai apa skrip-skripnya yang kita bicarakan dan segala itu kita harus tahu dan segala macam. Sama teman-teman kita mau ngambil beasiswa, kita mau nyari kerja dan segala macam, kita harus tahu gimana sih caranya kita itu bisa sesuai dengan yang kita pengen, tujuan kita tadi. Misalnya kita pengen menjadi orang yang A. Nah, sebelum mencapai A tadi, apa sih hal-hal yang harus kita siapkan? Harus sampai level mana dulu kitanya? Gitu sih, karena makanya penting banget tadi yang aku bilang, tergantung dari preferensi kita lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa sayang bahasa Korea setahun, ya jangan KGSP. Kalau masih mau KGSP juga, berarti harus apa? Punya topik level 5 gitu. Kalau aku sih asalkan ada waktu, aku masih bisa belajar ya apapun ku terima gitu. Kan yang penting masih sesuai dengan tujuan kita. Terus kalau teman-teman, kan tadi Kak Dimas bilang kelasnya yang internasional kan. Itu ada mahasiswa Korea juga atau gimana Kak? Ada. Jadi kalau misalnya kita 30 orang di kelas, orang Korea cuma 2. Iya gitu. Jadi dulu apalagi kalau aku ini kan master ya. Maksudnya kalau abis itu naik lagi ke PhD. Kalau teman-temannya itu adalah misalnya kalian itu adalah anak-anak S1, pasti banyak banget anak-anak Koreanya, udah pastilah, ya kan, udah pasti itu. Bahkan kalau kita ikut di kelas internasional, anggaplah kayak di Indonesia kan kita punya program-program internasional. Banyak juga anak Indonesia yang bisa bahasa Inggris yang ambil kelas internasional kan. Ya sama kayak gitu juga gitu. Cuma ya memang untuk kelas-kelas yang graduate ini kan memang kelasnya juga orangnya nggak banyak kan gitu. Jadi ya emang sedikit gitu. Aku pernah paling sedikit itu kelas itu kita cuma ber-5. Aku satu orang Koreanya, aku satu orang asing, sisanya orang Korea pernah. Paling banyak itu 30, orang Korea cuma 2, kayak gitu. Gitu sih. Tergantung mata kuliah juga yang kita ambil. Percuma juga kalau misalnya kita udah sekolah di kampus yang bagus, aksesnya bagus, pelaksanaannya bagus, tapi kitanya nggak memiliki rasa keinginan tahu yang tinggi, semua tuh useless gitu. Kalau aku tinggal di dorm, ya waktu itu kesempatan aku, bahkan kita tuh udah ada di meja makan kita, di meja belajar kita di dormitory udah ada tuh sepaket itu, ditulisnya selamat ujian, semoga sukses kayak gitu. Iya. Bahkan teman-teman saya yang aku tahu dia itu sebenarnya udah tinggal ongkang-ongkang kaki di sini dan segala macam, orang tuanya, waduh kayak mampus gitu ya. Dia juga jadi ini tuh tukang cuci piring di sini. Kenapa? Aku tanya, kamu kenapa kok kamu mau juga ikut cuci piring? Iya, karena aku juga mau belajar gitu. Ya uang ini segala macam itu kan uang orang tua aku juga mau tahu susahnya cari uang kayak gimana. Karena emang memulai dari awal itu agak susah. Nah itu kan perlu ilmu lagi. Bagaimana sih untuk memulai? Memulainya adalah dari hal yang kita itu nggak perlu effort apa-apa untuk ngelakuinnya.